Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra. Kita langsung saja menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra. Pengertian daripada qalqalah itu sendiri adalah getaran suara atau pantulan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, qalqalah adalah membaca dengan cara memantulkan huruf-huruf yang terdapat tanda baca sukun atau tanda waqaf berhenti. Huruf qalqalah ada 5: qaf, ta, ba, jim, dan dal. Atau kita singkat untuk mudah dihafal, baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan huruf qaf. Jumlahnya 5. Pembagian qalqalah, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah mati dan posisinya berada di tengah kata atau kalimat. Contoh, lam yalid wa lam yulad. Di situ ada huruf dal sukun di tengah kalimat yalid yang berwarna merah. Maka ini adalah contoh bacaan qalqalah sughra. Sedangkan qalqalah kubra, apabila ada salah satu huruf qalqalah dibaca waqaf berhenti. Contoh, dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ada salah satu huruf qalqalah berupa huruf dal di akhir ayat dan berhenti, dibaca waqaf berhenti. Ini adalah contoh bacaan qalqalah kubra. Selanjutnya adalah hukum ra. Pembagian hukum bacaan ra, ada ra tarkik tipis, ada ra tafhim, ada tarkik dan ada tafhim tebal. Nah, sekarang yang tarkik, yang dibaca tipis ro-nya. Apa sih ro tarkik itu? Ro tarkik tipis apabila huruf ro berharokat kasroh. Jadi ada huruf ro berharokat kasroh, maka ro-nya dibaca tarkik tipis. Contoh, perhatikan, al-qari'ah, al-qari'ah, al-qari'ah. Ini adalah contoh bacaan ro tarkik. Kemudian apabila huruf ro didahului dengan ya sukun, ini juga termasuk tarkik. Contoh, sa'ir, sa'ir, khabir. Ini ada ro, didahului ada huruf ya yang berharokat sukun, maka ini adalah contoh bacaan ro tarkik.
Kemudian selanjutnya adalah apabila ada huruf ro sukun yang didahului dengan huruf berharokat kasroh. Contoh, perhatikan. Mirofaqo, 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 Fir'aun, Fir'aun. Akan tetapi apabila ro sukun didahului dengan huruf istiqla, yaitu huruf kha, shad, dad, ta, za, ghain dan qaf, maka hukumnya menjadi jawazul wajhain, atau boleh dibaca tebal atau tipis. Selanjutnya adalah ro tafhim. Pembagian hukum bacaan ro yang kedua adalah tafhim, tebal. Yang pertama adalah apabila huruf ro berharokat fathah. Contoh, perhatikan bacaannya. Radiya, radiya, radiya. Ya, ro di sini berharokat fathah. Kemudian contoh bacaan berikutnya. Rabbana, Rabbana, Rabbana. Ro-nya dibaca fathah, maka ini hukum ro-nya adalah tafhim, tebal. Selanjutnya yang merupakan tafhim, ro tafhim, juga apabila huruf ro berharokat dhammah. Contoh bacaannya, perhatikan. Unzuru, 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 ruziqna, ruziqna, ruziqna. Nah, ro di sini berharokat dhammah, maka hukum bacaan ro tersebut adalah tebal atau tafhim. Kemudian selanjutnya adalah ro tafhim, selanjutnya adalah apabila huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Contoh bacaannya. Ini adalah di sini ada ro sukun didahului oleh harokat fathah atau dhammah, maka ro di sini adalah tafhim. Perhatikan. Sekali lagi, perhatikan. Ro di sini adalah sukun dan di huruf hamzah berharokat fathah. Begitupun juga di sini ro sukun, dia didahului oleh huruf ta yang berharokat fathah, maka hukum bacanya adalah tafhim. Selanjutnya adalah apabila huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat kasroh, tetapi bukan harokat asli dari kata tersebut. Contoh bacaannya. Irji'i, irji'i, irji'i. Nah, di sini ro-nya berharokat sukun dan didahului oleh harokat kasroh, tetapi bukan harokat asli. Harokat aslinya bukan ini ya. Asal katanya roja'a ya, yarji'u. Kemudian lafaz irhamna, irhamna, irhamna. Ini adalah contoh bacaan ro tafhim. Jadi ro tafhim ada ro tarkik tipis dan ro tafhim tebal. Sekarang kita latihan evaluasi. Semoga kita bisa menjawab soal-soal berikut. Soal yang pertama, arti qalqalah menurut bahasa adalah A. Bergerak dan bergetar, B. Berbunyi, C. Berdengung, D. Bersambung.
Soal yang nomor 2, pengertian qalqalah secara istilah adalah A. Memantulkan suara huruf dengan keras dan jelas. B. Mendengungkan suara bacaan lebih dari dengungnya. C. Menyamarkan suara bacaan. D. Memanjangkan suara bacaan. Soal berikutnya, soal nomor 3, qalqalah sugro biasanya berada pada titik-titik. A. Awal ayat. B. Akhir ayat. C. Pertengahan ayat. D. Bisa di awal atau di akhir. Soal yang keempat, hukum bacaan huruf ro adalah titik-titik. A. Hanya boleh tarkik. B. Hanya tarkik dan jawazul wajhain. C. Hanya tafhim dan jawazul wajhain. A. D. Maksudnya ya, tarkik, tafhim, dan jawazul wajhain. Soal yang kelima, tafhim artinya A. Tipis. B. Tebal. C. Jelas. D. Dengung. Demikian pertemuan kita kali ini, materi tentang bagaimana menerapkan hukum bacaan ro dan qalqalah, dan dilengkapi dengan soal-soal evaluasi. Semoga kita menambah pengetahuan dan diberi pemahaman mengenai tentang bagaimana cara membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.